Terkejut, orang kuat semi-suci yang bermartabat itu berbalik dan melarikan diri. Elang darah, pemilik Pulau Wan Mao memandangi pemandangan ini dengan tertegun, dan pada saat yang sama, kata-kata elang darah bergema di benaknya, hidup terancam. Pihak lain hanyalah seorang pemuda dengan kekurangan yang mengancam hidupnya. Tidak peduli seberapa terkejut dan ngerinya orang-orang kuat di sekitarnya, Bloodhawk memang mulai melarikan diri. Namun, bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia harus melalui persetujuan Jian Wushuang. Karena semuanya ada di sini, mari kita tetap sepenuhnya. Tawa dingin Jian Wushuang bergema di antara langit dan bumi, dan kemudian dikejar langsung ke elang darah. Elang darah selalu berada di ranah pedang Jian Wushuang. Kecepatan sangat terbatas, Jian Wushuang dengan mudah menyusulnya. Nak, aku pergi, aku tidak berencana untuk memiliki pertempuran yang menentukan dengan kedua kekuatanmu, jangan pergi terlalu jauh. Blood Eagle melirik Jian Wushu di belakangnya, merajuk dengan dingin. Berlebihan, Anda menembak dan membunuh dua perlindungan utama yang saya tidak ingin ajarkan satu demi satu. Bukankah itu terlalu banyak? Suara Jian Wushuang acuh tak acuh, tetapi hatinya mencibir. Bagaimana saya bisa bertemu lawan yang baik? Biarkan Anda pergi dengan mudah. Hentikan, Jian Wushuang bergegas langsung ke elang darah. Wah, kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku. Elang darah itu tampak cemberut, terengah-engah di matanya. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, apakah kamu tahu jika kamu mencobanya? Jian Wushuang menyeringai, dan mengikutinya dengan kekuatan pembunuh mengerikan yang menjulang ke langit, membunuh seperti awan, seluruh dunia tampak menjadi gelap, dan dalam niat membunuh yang agung ini, hadir banyak yang terkuat secara naluriah tanpa sadar. Jian Wushuang sudah mengangkat pedang tiga pembunuh di tangannya. Pada saat mengangkat, di belakangnya, bayangan raksasa muncul dari udara tipis. Raksasa ini sangat marah sehingga ia mengangkat pedang panjang di tangannya dan saat berikutnya tiba-tiba meledak. Keputusan pedang darah kosong, gaya pertama. Boom! Pedang pembunuh bergegas ke Raja Wali Darah dalam sekejap, dan kekuatan arogan menyebabkan Raja Wali Darah merasakan kejutan. Ini, asal mula pembunuhan. Bloodhawk terkejut. Baru saja, pertarungan Jian Wushuang dengan dia selalu menjadi asal mula dunia. Meskipun semua aspek sangat sempurna, itu juga membuatnya lebih seimbang dalam semua aspek dan tidak terlalu sombong, jadi dia berani mengatakan bahwa Jian Wushuang tidak dapat membunuhnya. Tetapi asal-usul pembunuhan sama sekali berbeda. Sumber pembunuhan, yang terutama didasarkan pada pembunuhan, jauh lebih kuat dari sumber dunia. Seperti pedang yang dilemparkan oleh pedang Wushuang pada saat ini, kekuatan perkasa itu bergetar. Masalah, elang darah membelalakkan matanya, dan pada saat ini tidak berani melakukan reservasi. Dia putus asa, dia tahu betul bahwa jika dia tidak bertarung dengan putus asa, dia akan benar-benar mengaku di sini hari ini. Hantu darah, darah elang itu kurus, dan tiba-tiba ada cahaya darah di tubuhnya. Cahaya darah memenuhi seluruh tubuh. Akhirnya, cahaya darah berkumpul di telapak tangannya. Ujung jarinya menjadi merah segera, dan matanya juga merah. Kemudian rengekan terdengar seperti serigala liar yang bergegas langsung ke mangsanya di malam hari, dan elang darah bergegas keluar, lalu mencambuk lagi dan merobek. Wow, udara terkoyak untuk membuat ledakan gas yang kuat. Tapi ketika pedang tebasan itu datang, boom, ini benar-benar destruktif. Trik terkuat yang bisa dilakukan Bloodhawk adalah dia dikalahkan tanpa ampun. Tidak mungkin, wajah Blood Eagle luar biasa, dan dia tidak bisa percaya bahwa langkah terkuatnya akan sangat rentan. Pedang adalah pedang di tanganmu. Blood Eagle menatap Jian Wushuang dengan keras kepala, tepat pada tiga pedang pembunuh di tangan Jian Wu. Dia juga dapat melihat sekarang bahwa pedang Wushuang luar biasa. Jangan berjuang, patuh saja untuk mati, tetapi tidak sabar untuk minum darahmu. Jian Wushuang muncul mencibir di depan Raja Wali Darah dengan mencibir, dan dalam batas-batas medan pedang, elang darah melarikan diri tidak bisa lepas, hanya bisa berjuang dengan segala upaya. Tapi perjuangan ini hanya berlangsung sesaat. Dengan suara beberapa bilah memasuki tubuh, napas elang darah mulai menghilang, dan sebelum mati, kemarahan diucapkan dari mulut elang darah, bergema di seluruh dunia. Tuan Pulau Sihir, kamu menyakitiku. Suara itu melonjak dan bergemuruh melintasi medan perang. Seluruh medan perang sunyi, dan semua orang memandangi mayat elang darah itu dengan lemah. Ekspresi semua orang sangat bagus. Orang kuat setengah sakral, baru saja mati. Dibunuh oleh pemuda kuat yang hanya Yang Su Xiaocheng.
Tarik, mundur. Penguasa Pulau 10.000 di puncak kekosongan berteriak. Pada saat ini, dia juga gelisah, dan telinganya masih menggemakan kata-kata burung elang darah. Begitu elang darah mati, moral Pulau Wanmo jatuh ke dasar. Yang paling penting adalah bahwa Jian Wushuang benar-benar membebaskan tangannya. Dengan kekuatannya, ia dapat dengan mudah membunuh semua Raja Iblis Pulau Wanmo. Tidak ada keraguan tentang pertempuran ini, Pulau Wanmo telah dikalahkan. Dikalahkan dengan menyedihkan, dan mereka juga secara khusus mengundang seorang pembantu, tetapi hasilnya masih kalah. Dan semua ini adalah karena satu orang ini adalah Jian Wushuang. Secara tidak sengaja mengajar, ada pembangkit tenaga listrik muda yang terkenal, dan itu hanya kekurangan yang dan kesuksesan kecil. Pemilik Pulau Wanmo menggelengkan kepalanya diam-diam, tak berdaya. Satu sisi Pulau Wanmo mulai mundur, dan retret ini dengan cepat berubah menjadi kekalahan, sementara sisi yang salah mengajar satu sisi secara alami mengejar dan membunuh. Haha, bunuh mereka semua. Sejumlah besar pria kuat tidak cerdas meraung dengan semangat, mengejar orang-orang kuat di Pulau Wanmo. Adapun Jian Wushuang, setelah membunuh elang darah, dia tidak mengejar orang-orang di Pulau Wanmo, bahkan Raja-Raja Iblis di Pulau Wanmo, dia tidak mengambil hatinya, pandangannya menatap langsung ke langit di atas, pada akhirnya benda itu dibekukan pada tubuh 10.000 Master Pulau Ajaib. Pedang itu meledak tanpa angka ganda. Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang waktu muncul di sisi penguasa Pulau Ajaib. Melihat pedang itu tak tertandingi, tampilan utama Pulau Wanmo segera berubah. Saudara pendekar pedang, kami berdua bergabung untuk membunuh 10.000 tuan Pulau Ajaib di sini, bagaimana? Pemimpin yang tidak disengaja itu tersenyum pada Cao Jian Wushuang, dan kata-katanya sangat sopan. Saya memiliki niat yang sama, Jian Wushuang tersenyum. Ups, tatapan Wanmo Dao tertuju, tetapi saat berikutnya dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jian Wushuang terus menatap pemilik Pulau Wanmo. Ketika dia melihat bentuknya, dia tahu niatnya dan segera menembak, dan melihat bahwa dunia seperti pedang seperti gelombang tertutup secara instan. Dewa 10.000 Pulau Ajaib jatuh ke dalamnya, dan terkena dampak dari pedang, dan kecepatannya tiba-tiba menurun. Namun, para master pedang dan para master yang tidak memiliki niat tidak memberikan 10.000 tuan Pulau Ajaib kesempatan untuk berjuang dan langsung membunuh masa lalu. Dari segi kekuatan, Lord of the Magic Island tidak jauh lebih kuat dari Blood Eagle. Di bawah kombinasi Jian Wushuang dan pemimpin yang tidak disengaja, ia gagal. Bertahan untuk waktu yang lama dan langsung terbunuh. Botak ini telah bertarung denganku selama beberapa tahun, dan sekarang sudah mati. Pemimpin yang tidak disengaja berdiri di depan tubuh pemilik Pulau Wanmo, mengerang, dan kemudian memandang Jian Wushuang, dan tertawa, adik pendekar pedang, pedangmu dunia Italia benar-benar istimewa. Jika bukan karena dunia pedang yang membatasi kecepatannya, kita berdua tidak akan semudah mencoba membunuhnya. Beberapa trik kecil, Jian Wushuang hanya tersenyum santai. Domain pedang, Ben adalah taktik pedang yang sangat unik dan sombong. Itu hanya taktik pedang kelas atas kelas 3, tetapi nilainya tidak lebih rendah daripada taktik pedang tingkat rendah tingkat 2. Bahkan lebih tinggi. Kamu bukan sarana kecil. Pemimpin yang tidak hati-hati tersenyum, kamu adik pendekar pedang hari ini membunuh kekuatan semi-suci saja. Kemampuan ini, bahkan jika aku malu, dan begitu banyak orang melihat ketika Anda tiba, saya percaya bahwa nama Anda akan segera ada dalam daftar Blood Moon, dan peringkatnya harus sangat tinggi, setidaknya lebih tinggi dari saya. Pemimpin yang tidak disengaja sangat jelas, ketika datang ke kekuatan, Jian Wushuang memang lebih kuat dari dia. Ini tidak diragukan lagi. Bagaimanapun, ia mencoba yang terbaik untuk mengalahkan semi-suci paling banyak, tetapi tidak mungkin untuk membunuh semi-suci. Dikalahkan dan dibunuh, konsep yang sama sekali berbeda. Pedang itu tak tertandingi, tetapi membunuh satu kepala. Pertempuran yang menentukan antara dua kekuatan utama, dengan elang darah dan pemilik Pulau Wanmo sekarat, akhirnya memisahkan hasilnya. Secara tidak sengaja mengajarkan kemenangan dan kembali, seperti untuk Pulau 10.000 sihir, pemilik pulau itu telah mati, pohon itu tumbang, aku takut itu tidak akan lama, aku takut bahwa Pulau 10.000 sihir tidak akan ada lagi. Pertempuran ini juga menyebabkan sensasi di seluruh rumah Tianbo,
Terutama kematian dua orang kuat semi suci bahwa Raja Wali Darah dan Dewa Pulau Ajaib berturut-turut menyebabkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di rumah Tianbo menjadi marah. Demikian pula, nama menyebar. Pendekar Pedang, mengandalkan kekuatan spiritual yang Su Xiao Cheng, dia membunuh Bloodhawk sendirian, dan kemudian bergandengan tangan dengan pemimpin yang tidak disengaja untuk membunuh Lord of the Magic Island. Kekuatannya yang menakutkan mengejutkan semua orang. Pada hari kedua, daftar bulan darah, yang diperbarui setiap hari, melihat perubahan besar, termasuk nama pendekar pedang itu. Pendekar, peringkat 99. Kekuatan spiritual yang Su Xiao Cheng diperbaiki. Ditentukan bahwa dia membunuh elang darah dari kekuatan semi suci sendiri, dan elang darah berada di puncaknya. Di antara banyak kekuatan semi suci di daftar bulan darah, ada kekuatan dan kelemahan, tetapi belum ada banyak catatan tentang membunuh yang kuat setengah sakral, sehingga Blood Moon Restaurant saya percaya bahwa pendekar pedang itu cukup berada di peringkat ke-99 di bulan darah. Blood Moon Restaurant menentukan bahwa, selain catatan pedang yang tak tertandingi, kekuatannya secara alami langsung dikenali. Haha, tempat ke-99 dalam daftar bulan darah. Peringkat di atas 100 jauh lebih tinggi daripada milikku. Di aula musyawarah guru yang tidak sadar, dan beberapa penjaga duduk di sana secara terpisah. Guru yang tak sadar memegang daftar bulan darah terakhir dan melihat peringkatnya. Dia tidak bisa menahan tawa, dan hatinya tidak yakin. Kekuatan Jian Wushuang memang lebih baik daripada dia sendiri mengakui bahwa peringkatnya lebih tinggi daripada dia, yang normal. Pendekar, kamu benar-benar terkenal sekarang. Tanpa sengaja mengajar Tuhan sambil tersenyum. Nomor 99. Jian Wushuang menyeka hidungnya dan sedikit tersenyum. Para pembela yang berada di samping mereka juga memberi selamat kepada Jian Suang-Suang. Setelah pertempuran, hanya ada 5 pembela yang tidak memiliki niat untuk mengajar. Di antara mereka, Bei Mu dan Leng Yang, yang akrab dengan Jian Suang, masih hidup dan sehat. Dengar, pemimpin yang tidak disengaja itu tiba-tiba terlihat tegak, dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini, pendekar pedang itu adalah hukum pertama yang tidak ingin aku ajarkan, dan statusnya dalam mengajar tidak kurang dari aku. Meskipun perintahnya ada di antara kamu, Anda harus mendengarkan. Apakah Anda jelas? Setelah mendengar ini, beberapa pembela Bei Mu dan Leng Yang saling tersenyum dan segera memberi hormat satu sama lain sehubungan dengan pedang. Saya telah melihat pembela pertama. Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi bisu. Pendekar, aku tidak kenal Tarzan sebelumnya, tapi sekarang posisi ini melindungi hukum. Jangan berhenti, kata pemimpin yang tidak disengaja itu. Perlindungan pertama. Jian Wushuang mengerang sejenak, lalu mengangguk. Ya. Haha. Pemimpin yang tidak disengaja itu segera tersenyum, dan kemudian berkata, ada bagian depan darah. Bagian depan darah telah berada di bawah kendali Wu Jiu, tapi sekarang dia sudah mati. Bagian depan darah berada di bawah kendali pendekar pedang. Bagaimana denganmu? Oke. Jian Wushuang masih mengangguk, tetapi kemudian berkata, tapi saya biasanya menghabiskan waktu untuk berkultivasi. Jika tidak ada hal yang sangat penting, saya tidak akan keluar dengan mudah. Tidak apa-apa, pemimpin yang tidak disengaja mengangguk segera. Meskipun kamu masih alam suci, kamu memiliki kekuatan tempur semi suci. Sebagai kekuatan semi suci, kamu perlu melakukan beberapa hal sepele sendiri, kecuali jika kamu menemukan yang sangat baik. Bahkan saya tidak bisa melakukan apapun tentang kekuatan semi-sakral, dan saya akan mendatangi Anda. Tidak apa-apa, Jian Wushuang mengangguk dan setuju secara langsung. Segera berita tentang Jian Wushuang menjadi pembela pertama dan yang bertanggung jawab atas front darah tersebar di seluruh pengajaran yang tidak disengaja. Gelombang www.metalnovel.com. Gelombang tidak ada yang terkejut dengan banyak ajaran kuat yang tidak disengaja. Setelah semua, mereka berada di medan perang sebelumnya, jelas terlihat bahwa kekuatan Jian Wushuang, hukum perlindungan pertama ini, pantas disebut namanya. Front darah adalah sensasi. Orang-orang kuat di tim ke-9 bahkan lebih terkejut, dan Jian Wushuang kembali ke istana untuk merayakan bersama mereka. Di malam hari, gelap seperti tinta. Jian Wushuang duduk di tempat tidur di kamarnya dan mengerang diam-diam. Aku pada dasarnya akrab dengan lingkungan dinasti Tang. Lalu, aku bisa memulai rencanaku. Mata Jian Wu memiliki cahaya yang besar. Dalam perjalanan ke dinasti Tang, dia memikirkan sebuah rencana, tetapi dia tidak pernah mengimplementasikannya. Tapi sekarang, waktunya hampir habis. Saya melihat pikiran Jian Wushuang,
dan sosok berdarah muncul di depannya. Sosok berdarah itu mengenakan jubah darah, dan wajahnya mengenakan topeng setan berdarah, begitu membunuh sehingga seluruh orang berdiri seperti Suradeat yang datang dari neraka. Dan angka ini adalah klon pembunuhan Jian Wushuang. Jian Wushuang melambaikan tangannya dan memberikan 3 pedang pembunuh ke klon pembunuhnya. Dari malam ini, namamu adalah Selatan, pergi. Jian Wushuang Dao. Avatar pembunuh itu sedikit mengangguk, dan segera menghilang dari cahaya bulan begitu dia meninggalkan ruangan. Dia meninggalkan Wuxin Cheng tak lama setelah itu. Dari malam ini, avatar pembunuhan saya mengambil 3 pedang pembunuh untuk bertarung di seluruh dinasti Tang, dan menantang yang kuat di semua pihak, dan dewa saya tetap di sini untuk mempelajari asal-usul dunia. Jian Wushuang diam-diam berpikir, cloning pembunuh memiliki kesadarannya sendiri dan dapat mewujudkan cloning pembunuhan itu sendiri, dapat sepenuhnya dibedakan dari dewa, dan secara alami Anda dapat pergi untuk membunuh dan membunuh sendiri. Dewa bekerja sama dengan avatar dan pembagian kerja. Dinasti Tang, salah satu dari 21 istana, adalah istana 9 hari. Ada pesta yang disebut Qianming Palace di Jiutianfu. Tuan dari Qianming Palace adalah orang kuat semi-suci bernama Huoyou. Huoyou ini berada di peringkat 138 dalam daftar bulan darah, jauh lebih rendah dari elang darah yang telah mati dalam pedang tanpa tangan. Di antara orang kuat semi-suci, tenang api ini harus dianggap bagian bawah. Di sarang tua Qianming Palace, seorang pria parubaya dengan rambut ungu dan jubah ungu berbaring di tempat tidur dengan nyaman dan nyaman. Ada 2 magi yang melayaninya di sana, dan ada makanan enak dan anggur di depannya. Tapi tiba-tiba, boom! Raungan keras tiba-tiba terdengar di seluruh istana Qianming, diikuti oleh suara rendah bergema di langit dan di bumi. Huoyou, ini bagus. Wajah Huoyou berubah, dan sosoknya muncul di atas kekosongan, dan dia melihat seseorang. Pendatang itu mengenakan jubah darah, mengenakan topeng monster berdarah, memegang pedang, dan bunuh diri di langit. Niat membunuh setinggi langit ini menyebabkan seluruh istana Qianming menjadi dingin. Siapa kamu? Huoyou mengerutkan kening pada pria berjubah darah di depannya, yang merasa sedikit takut dengan niat membunuh yang terakhir. Namaku Nan, avatar pembunuh Jian Wushuang dengan pelan membuka mulutnya. Aku datang kepadamu hari ini hanya untuk bertarung denganmu. Ayo lakukan. Haha, konyol, orang tak dikenal yang tidak termasuk dalam daftar 2 darah, berani menantangku. Huoyu tersenyum dingin. Bunuh kamu, namaku akan muncul di daftar Blood Moon. Tidak ada banyak omong kosong di cloning pembunuhan, dan dia langsung menembak. Carilah kematian. Api Anda segera menjadi marah, dan kemudian langsung dibantai dengan avatar membunuh Jian Wushuang. Pertempuran ini, yang hanya berlangsung sesaat, memisahkan pemenang. Api kuat setengah sakral itu disembelih, dipenggal dan dibunuh di tempat. Hari berikutnya, daftar Blood Moon yang diperbarui menambahkan nama, Selatan, dan catatannya mengalahkan Huoyou. Cloning pembunuhan Jian Wushuang, Selatan, secara sewenang-wenang berkeliaran di dinasti Tang dan menantang yang kuat di semua pihak. Dari segi kekuatan, meskipun klon pembunuhan sedikit lebih buruk daripada pedang dewa yang tak tertandingi, itu tidak jauh lebih buruk, dan berbagai trik dipelajari oleh pedang dewa yang tak tertandingi. Seperti domain pedang itu, klon pembunuh juga tahu bagaimana melakukan, ditambah 3 pedang pembunuh di tangan avatar pembunuh. Ini mengarah pada fakta bahwa avatar pembunuh juga memiliki kekuatan untuk membunuh kekuatan semi-sakral umum. Dan yang paling penting, avatar pembunuh mengerti asal mula dari pembunuhan, yang perlu ditingkatkan dalam pembunuhan terus-menerus, tetapi asal dunia berbeda. Asal dunia tidak perlu pembunuhan gila. Jian Wushuang perlahan-lahan dapat memahami dengan perbuatannya sendiri. Karena itu, pedang yang tak tertandingi akan memisahkan dewa dari klon pembunuh. Nasib pembunuhan bergegas untuk membunuh, dan merasakan asal mula pembunuhan itu sendiri. Dewa itu tetap berada dalam ajaran bawah sadar dan merenungkan asal-usul dunia. Dewa tidak saling mengganggu, dan pada saat yang sama memahami kedua asal-usul, dan itu wajar untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Waktu berlalu dengan cepat, musim semi ke musim dingin, dan 1 tahun berlalu. Selama tahun ini, tidak ada banyak kedamaian di Provinsi Tianbo, dan beberapa peristiwa besar terjadi. Yang pertama adalah penghancuran Pulau Wanmo, dan agama yang tidak disengaja dan 2 kekuatan besar lainnya bersama-sama mencaplok situs Pulau Wanmo. Di antara mereka, agama yang tidak disengaja memiliki manfaat terbesar. Selain itu,
agama yang tidak disengaja memiliki pemimpin yang tidak disengaja dan pedang Wushuang. Orang kuat ke-99 teratas dalam daftar ada di sini, dan dia tidak punya niat untuk mengajar di Provinsi Tianbo untuk sementara waktu. Hal kedua, orang kuat semi-sakral bernama Willow Leaf, mendirikan Willow Leaf Gate, dan bangkit dengan cepat menggantikan bekas Pulau Wan Mao dan menjadi salah satu dari 4 kekuatan utama di Provinsi Tianbo. Itu dibayangi oleh 2 kekuatan lain, dan ada situasi samar di mana ia bersaing dengan ruang pengajaran yang tidak disengaja. Hal ketiga adalah bahwa Gerbang Kuning dihancurkan, dan tuan rumah, Willow Leaf, dipenggal dan dibunuh. Dia tidak punya niat mengajar untuk langsung menganeksasi semua situs, Liu Yaman, dengan guntur, dan kemudian dia menghilangkan kekuatan besar lainnya. Itu diakui sebagai kekuatan pertama di Provinsi Tianbo. Ketiga hal ini menyebabkan pergerakan besar di Provinsi Tianbo. Dan terutama 3 hal terakhir menyebabkan lebih banyak gerakan. Daun Willow utama dari pintu Willow memang sangat kuat, dan itu cukup untuk peringkat di 100 teratas daftar bulan darah. Dia pertama kali mendirikan peningkatan cepat Willow Gate, secara langsung memprovokasi unintentional teach, dan memiliki banyak konfrontasi dengan tutor tidak disengaja, bahkan Liu Ye telah berhadapan langsung dengan pemimpin yang tidak disengaja. Akibatnya, pemimpin yang tidak disengaja dikalahkan. Sebuah kehidupan. Setelah kembali, pemimpin yang tidak disengaja datang untuk secara pribadi mengundang Jian Wushuang, dan menembak Jian Wushuang. Pemimpin yang tidak disengaja awalnya berencana untuk bertarung melawan pohon Willow dengan 2 anggota Jian Wushuang. Namun, pada malam ketika pemimpin yang tidak disengaja memintanya untuk mengambil gambar, Jian Wushuang bunuh diri di Willow Yaman saja. Setelah malam pertempuran, seluruh Liu Yaman, sejumlah besar orang kuat dipenggal dan dibunuh, dan bahkan Yaman Willow, penguasa gerbang Willow, mati di tangan Jian Wushuang. Untuk sesaat, seluruh rumah Tianbo mengguncangnya. Pada hari kedua, peringkat Jian Wushuang di daftar bulan darah disegarkan lagi, dan telah mencapai tempat ke-86. Setelah perang itu, tidak ada pasukan di seluruh provinsi Tianbo yang berani memprovokasi pengajaran yang tidak sengaja. www.metelnovel.com Gelombang ada sebuah danau di luar kota Wuxin. Sebelumnya, Jian Wushuang datang ke sini, dan setiap hari setelah itu, dia akan melihatnya duduk di tepi danau, memegang pancing dan keranjang ikan, dan diam-diam memancing di sana. Pada saat yang sama di belakangnya, dia mengikuti 2 pria kuat. Saat ini senja, dan matahari terbenam di barat. Jian Wushuang sedikit memejamkan mata dan merasakan ketenangan di sekitarnya. Dia suka ketenangan ini, di bawah ketenangan ini, dia dapat menyadari asal-usul dunia lebih cepat dari biasanya. Dalam 6 bulan terakhir, dia akan datang ke sini untuk memancing hampir setiap hari. Selama sehari, dia tinggal selama sehari, bahkan pikirannya bukan tentang memancing sama sekali, tetapi pada persepsi tentang asal-usul dunia. Dalam hal ini, kemajuannya juga sangat luar biasa, terlepas dari persepsi tentang asal-usul dunia, ia masih berada pada level potensial, tetapi celah pada level yang sama juga sangat besar. Potensi langit dan bumi, asal-usul surga dan bumi, dan jumlah asal yang dapat diinduksi ditentukan sesuai dengan tingkat persepsi. Meskipun Jian Wushuang juga mencapai tingkat potensi, sebelumnya, itu juga dapat memotivasi asal-usul langit dan bumi. Paling-paling, hanya 1 atau 2% dari asal langit dan bumi yang dapat dimotivasi. Setelah 1 tahun persepsinya tentang asal-usul telah meningkat pesat. Dia, asal-usul langit dan bumi, beberapa juga sukses. Asal-usul langit dan bumi jauh lebih kuat dari asal-usul langit dan bumi. Selain itu, selama 1 tahun, latihan spiritualnya juga meningkat, mulai dari Yang Sucheng yang asli untuk mencapai Yang Sucheng. Yang Sujing tidak kecil di setiap tingkat kecil. Jian Wushuang telah melangkah dari Yang Sucheng ke Dacheng, dan kekuatan tempurnya juga telah sangat meningkat. Selain itu, persepsi aslinya telah ditingkatkan. Hanya dalam 1 tahun, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jian Wushuang, yang duduk diam di tepi danau, memutar pergelangan tangannya dan mengangkat pancing ada ikan emas biru dan putih di kailnya. Jian Wushuang mengambil ikan dari kail dan menaruhnya di keranjang ikan. Di belakang Jian Wushuang adalah Taisan dan Moying, keduanya memiliki hubungan dengan Jian Wushuang ketika mereka berada di regu ke-9, setelah Jian Wushuang menjadi wali pertama dari pengajaran yang tidak disengaja, kedua pria itu selalu bersamanya. Hukum perlindungan,
Apa yang kamu panen hari ini benar-benar tidak kecil, Taisan tertawa. Tidak apa-apa, Jian Wushuang mengangguk sedikit, menatap ke langit di atas, ini belum pagi, kembali. Jian Wushuang berdiri, memegang tiang bambu di bahunya, dan berjalan menuju Wuxincheng perlahan, sementara Taisan dan bayang-bayang bayangan mengikutinya. Tapi itu tidak butuh waktu lama sebelum ekspresi Jian Wushuang tiba-tiba bergerak. Dia menatap ke sebuah kekosongan di depannya, di mana sosok menjarah. Sosok itu relatif mungil, kurus, dan harus menjadi seorang wanita. Besar, ya, mereka akan menyusul mereka segera. Adikku akan ada di sana sebentar lagi. Apa yang harus aku lakukan? Sosok mungil ini bergegas dengan keras, seolah-olah dia melarikan diri, dan dia juga memperhatikan 3 pendekar pedang ke tanah di bawah. Mata sosok mungil itu segera menyala, dan sosoknya langsung turun. 3. Bantu aku, teriak sosok mungil saat dia melesat ke arah Jian Wushuang. Stop, Taisan dan Mo Ying muncul untuk pertama kalinya di depan Jian Wu, menghentikan sosok mungil. Di mana buaya kecil itu? Pergi, suara Taisan dingin dan dia berteriak. Jian Wushuang juga melihat mereka. Sosok mungil mengatakan bahwa dia dipanggil Hanako, dan itu benar-benar berlebihan. Saya melihat bahwa dia mengenakan pakaian compang camping, rambutnya berantakan, tubuhnya kotor, dia hanya berusia 15 atau 16 tahun, dan terlihat seperti seorang pengemis. Tetapi apakah itu Jian Wushuang atau Taisan Mo Ying? Mereka berdua tahu bahwa ini adalah dinasti Tang, kerajaan kematian. Di sini, bahkan jika itu benar-benar disebut Hanako, itu tidak akan pernah sederhana, belum lagi bahwa gadis kotor di depannya baru saja keluar dari udara, dan mampu berjalan di udara menunjukkan bahwa kekuatannya tidak biasa. 3. Seseorang mengejar saya, dan tolong minta 3 untuk membantu saya sebentar. Saya punya cincin ajaran, yang saya dapatkan dari orang kuat semi suci. Selama ketiganya setuju, saya akan mengambil ini menyerah padamu, kata gadis kotor itu. Jian Wushuang mengangkat alisnya, tanpa sadar menatap cincin Qiankun, dan ketika dia melihatnya, dia bisa melihat banyak harta dan roh kecubung di cincin Qiankun. Sungguh, pedang itu tidak memiliki 2 warna, yang aneh. Jumlah harta dan mukjizat ametis di cincin Qiankun sangat besar, dan mereka memang sebanding dengan seluruh kekayaan bersih dari orang kuat semi suci. Tapi suatu tidak mengherankan, bagaimana gadis muda yang berumur 15 atau 6 tahun ini mendapatkan cincin Qiankun ini. Jian Wushuang tidak setuju, tetapi menatap langit di depan, dia sudah melihat puluhan sosok bergegas di sana. Mereka di sini, wajah gadis kotor itu berubah. Ada puluhan sosok, masing-masing napas sangat arogan dan dengan cepat muncul di kekosongan di atas, dipimpin oleh seorang lelaki tua berpakaian hitam. Setengah bijaksana, Jian Wushuang memandang pria tua itu dengan pakaian hitam, dan tidak bisa tidak melihat. Orang tua berkulit hitam itu semi suci, sementara yang lainnya adalah puncak dari kekurangan yang. Formasi ini tidak banyak di Provinsi Tianbo. Pria tua berpakaian hitam itu melihat ke bawah, dan langsung membeku pada gadis yang kotor itu. Anak laki-laki, serahkan gadis itu, lelaki tua berpakaian hitam itu menghela nafas. Jian Wushuang melirik pria tua berkulit hitam dan berkata rendah, dia ada di sana. Anda harus menangkapnya, bahkan jika Anda melakukannya, ada apa dengan kami? Oh, pria tua berkulit hitam itu mengerutkan kening. Ayo pergi. Jian Wushuang terlalu malas untuk menonton lelaki tua itu menatap hitam ke gadis yang kotor itu lagi, dan berbalik dengan sebatang bambu. Taisan mengikuti bayangan sihir secara alami di belakang Jian Wushuang. Kamu, gadis kotor itu cemas, tetapi dia tiba-tiba memalingkan matanya dan berteriak, kamu, kenapa kamu melakukan ini, menipu aku agar memberikan barang itu kepadamu, dan kamu tinggalkan sekarang saya tidak peduli. Ini membuat pedang tanpa warna 2 sisi tiba-tiba tenggelam. Benar saja, pria tua berkulit hitam di atas kekosongan mendengar kata-kata dan segera menyelam, menghalangi dirinya di depan Jian Wushuang. Nak, dia memberimu benda itu. Lelaki tua berpakaian hitam berkata dengan dingin. Tidak, Jian Wushuang memuntahkan kata itu dengan dingin. Belum, kamu berjanji bahwa selama aku memberikannya kepadamu, kamu akan menghentikan mereka untukku, tetapi sekarang ketika kamu melihat bahwa mereka kuat, kamu harus menjadi kura-kura. Berpura-pura menjadi cara yang marah. Nak, menyerah, lelaki tua berpakaian hitam itu menghela nafas. Aku mengatakannya terakhir, dia tidak memberiku apa-apa.
Mata Jianwu juga menjadi sedikit dingin. Bukan, lelaki tua berkulit hitam itu mencibir, kalau begitu, beri aku kalian bertiga, dan biarkan aku mencari lagi. Melihat cincin mangsa saya, Jian Wushuang tersenyum gelombang www.metelnovel.com gelombang tapi senyumnya seperti pisau, apakah cukup bagi Anda untuk memenuhi syarat? Cari kematian, pria tua berbaju hitam itu berteriak, tubuhnya bergerak, dan jarak puluhan kaki melintas dalam sekejap. Kekosongan di depan pedang patah tiba-tiba, dan ledakan gas yang luar biasa terdengar. Sebuah telapak tangan yang berisi kekuatan mengerikan langsung menuju ke pedang. Kepalanya datang. Kemarahan di hati Jian Wushuang akhirnya diaduk. Pergi. Jian Wushuang bahkan tidak repot-repot untuk mengeluarkan pedang, dia hanya mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, kekuatan mengerikan terkondensasi di tangannya, dan kemudian meluncur ke arah orang tua hitam. Dengan satu pukulan, sumber besar dunia meletus, menginspirasi dunia. Hah, terdengar suara keras, dan sosok lelaki berkulit hitam itu langsung dibombardir secara langsung, dan serigala itu meledak beberapa ratus meter jauhnya sebelum berhenti. Bagaimana itu mungkin? Pria tua berkulit hitam itu sangat ngeri. Ini hanya kekurangan yang, pria tua itu memikirkan hal ini, tetapi sebuah nama muncul di benaknya. Yang Suda Cheng, membawa pedang panjang, dan masih sangat muda, apakah kamu seorang pendekar pedang? Teriak lelaki tua berpakaian hitam itu. Jian Wushuang sekarang berada di peringkat 86 dalam daftar Blood Moon, dan masih peringkat di peringkat itu dengan status Yang Suda Cheng, yang secara alami sangat terkenal, pria tua berkulit hitam tidak bisa mengenali Jian Wushuang sebelumnya. Kekuatan Jian Wushuang diakui segera. Aku tahu itu nama orang tuaku, dan orang-orang yang tidak membawamu cepat-cepat pergi, teriak Moying. Pendekar pedang. Orang tua berkulit hitam itu sedikit muram, memandang Jian Wushuang, aku tahu kamu sekarang sangat terkenal di seluruh Tianbo Mansion, tetapi nyali kamu benar-benar tidak kecil, bahkan tuan rumahku Anda berani masuk. Setelah mendengar ini, mata Jian Wu langsung tertuju. Pemilik rumah. Perlu dicatat bahwa pada dinasti Tang, meskipun ada banyak pasukan geng ini akan dengan sengaja menghindari nama pemerintahan. Karena dinasti Tang pada awalnya dibagi menjadi 21 istana yang luas, masing-masing dari 21 istana ini memiliki seorang gubernur, yang dilayani oleh kekuatan tertinggi sebenarnya dari dinasti Tang, dan secara umum, apakah semua kuat di alam suci. Di wilayah Provinsi Tianbo, orang yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai pemilik tanah secara alami adalah pemilik Provinsi Tianbo. Orang-orang di rumah Tianbo, Jian Wushuang memandang lelaki tua berpakaian hitam itu, wajahnya sedikit tenggelam. Agama yang tidak sengaja diakui sebagai kekuatan pertama di Provinsi Tianbo, tetapi ini tidak termasuk Provinsi Tianbo itu sendiri. Pemilik rumah Tianbo, meskipun seperti orang tua berkulit hitam, hanya setengah sakral, tetapi kekuatannya jauh di atas semi-sakral. Dalam peringkat daftar bulan darah, meskipun Lord of Tianbo Mansion hanya semi-sakral, ia menempati urutan ke-21. Anda perlu tahu bahwa tanggal 22 hingga 27 dalam daftar bulan darah adalah semua kekuatan suci yang asli, tetapi peringkat mereka lebih rendah daripada pemerintah Tianbo. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa kekuatan sebenarnya dari penguasa Tianbofu lebih kuat dari kekuatan suci biasa, sehingga dia bisa menjadi penguasa sebuah rumah dan hegemon dari dinasti Tang. Jian Wushuang tidak berharap untuk menangkap gadis kotor ini yang sebenarnya dari Tianbo Mansion. Itu tidak masalah sama sekali. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi gadis kotor itu hanya mengatakan bahwa ada sesuatu yang disampaikan kepadanya. Di tangan, dan orang-orang di rumah Tianbo masih mempercayainya. Nak, karena kamu sudah tahu asal-usul kita, lalu cepat-cepat serahkan benda itu, kalau tidak amarah pemilik rumahku akan berakhir, apalagi kamu, bahkan ajaran yang tidak disengaja, akan segera menghilang. Pria tua berkulit hitam itu kedinginan. Saluran suara. Jian Wushuang melirik lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata, apakah orang-orang di rumah Tianbo semuanya bodoh sepertimu? Aku bilang dia tidak memberiku apa-apa, apakah kamu percaya atau tidak? Jika kamu ingin melakukannya, aku akan tetap bersamamu sampai akhir. Suara Jian Wushuang juga sangat dingin. Bagaimana dengan Provinsi Tianbo? Dia tidak ingin memprovokasi Tianbo Mansion, tetapi itu tidak berarti bahwa dia takut dengan Tianbo Mansion. Lelaki tua berpakaian hitam itu tampak muram, dan tubuhnya sangat membunuh, tidak peduli apa,
kamu jangan biarkan kamu pergi seperti ini, mulailah, bunuh mereka bertiga bersama-sama. Segera, pria kuat di rumah Tianbo, yang dipimpin oleh pria tua berpakaian hitam itu, membunuh beberapa orang langsung ke arah Jian Wushuang. Kalian berdua, hati-hati nanti. Jian Wushuang melirik Taisan dan Moying. Tarzan dan Bayang-Bayang tampak bermartabat dan saling memandang. Adapun gadis kotor yang bersembunyi di akhir, dia menurunkan suaranya ke Sword Wushuang, kamu hanya perlu membantu saya menghentikan mereka untuk sementara waktu. Saudara perempuanku akan segera ini dia, begitu saudara perempuanku datang, mereka tidak bisa membantumu. Yah, kamu, bertingkah seperti ini, kakakmu tidak akan ada gunanya. Jian Wushuang tidak memberikan gadis itu penampilan yang baik. Hari ini, Ben tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia terlibat tanpa alasan. Dapat dikatakan bahwa itu terbang ke bencana, dan apa yang menyebabkan semua ini adalah gadis kotor. Tentu saja, Jian Wushuang tidak akan terlihat tampan padanya. Pria tua berkulit hitam dan orang-orang dengan puncak kekurangan yang kuat di rumah Tianbo langsung membunuh mereka. Keluarkan aku. Jian Wushuang marah, dan pedang panjang menyembur di belakangnya. Meskipun itu hanya pedang panjang biasa, dia bisa mengangkatnya dengan kedua tangan, pedang itu juga meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Gelombang-gelombang seluruh dunia diaduk, pedang ini tampaknya menggerakkan kekuatan seluruh dunia. Cahaya pedang tersapu oleh potensi kehancuran. Pada saat pedang menyala, lelaki tua berkulit hitam yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan warna ngeri, tetapi kemudian dia meminum, cepat, bertarung bersama. Segera, lelaki tua berpakaian hitam menembak dengan 10 atau lebih orang kuat di langit Yangbo, tetapi bahkan jika itu hanya pedang yang layak dari pedang Wushuang, mereka memang dipotong langsung oleh pedang ini. Keluar, bagaimana itu mungkin? Sangat kuat, ya Tuhan, orang tua berkulit hitam dan orang-orang kuat di rumah Tianbo tertegun. Kekuatan Jian Wushuang yang ditampilkan pada saat ini jauh lebih kuat daripada rata-rata semi-sakral. Hanya pedang itu, aku tidak melakukan yang terbaik. Suara Jian Wushuang dingin dan bergema di antara langit dan bumi. Apa yang dia katakan adalah fakta bahwa dia baru saja meledakkan kekuatannya dan menggunakan asal-usul pedang. Namun, dalam permainan pedang, hanya bentuk kelima tanpa keterampilan pedangnya yang ditampilkan. Selain itu, bahkan domain pedang tidak pernah dilemparkan. Tentu saja, itu bukan kekuatan penuh. Ditembak. Mendengar ini, lelaki tua berpakaian hitam berdiri tertegun. Tapi saat itu, seluruh dunia tiba-tiba memadat. Angin berhenti di kekosongan, dan hujan ringan yang baru saja mulai, hujan tiba-tiba membeku di kekosongan. Dan pada saat berdiri dalam kekosongan ilmu pedang ini, lelaki tua berkulit hitam, dan banyak lelaki kuat di rumah Tianbo, satu persatu hanya merasa bahwa napas mereka benar-benar berhenti, dan mereka nyaris tidak dapat mempertahankan jejak kesadaran, tetapi tubuh mereka berada di saat ini saya tidak bisa bergerak sama sekali. Waktu sepertinya berhenti sepenuhnya gelombang www.metelnovel.com. Gelombang apa yang terjadi? Jian Wushuang ngeri di dalam. Di belakangnya, Taisan, setan bayangan, pria tua berkulit hitam, dan banyak pria kuat di Tianbo Mansion semua membelalakkan mata mereka, ketakutan. Takut, ini mungkin waktu yang paling menakutkan bagi orang-orang ini sejak latihan. Bahkan pedang yang tak tertandingi, mau tak mau memiliki sedikit rasa takut di hatinya. Hanya gadis kotor yang melihat pemandangan ini dan tertawa, adikku ada di sini. Setelah berbicara tentang gadis kotor ini, dia melompat ke sisi kekosongan, dan waktu dan ruang yang telah sepenuhnya memadat di sekitarnya tampak tidak ada batasan pada gadis kotor ini. Meskipun Jian Wushuang dan pria tua berkulit hitam tidak bisa bergerak, mereka hampir tidak bisa mengangkat kelopak mata mereka dan melihat ke arah itu. Dalam pandangan mereka, seorang wanita dengan wajah cantik tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Wanita yang kedinginan mengenakan mantel putih dan datang perlahan. Kulitnya menang, matanya seperti aliran air jernih, dan dia memiliki temperamen yang jernih dan elegan, yang membuat orang mengambil foto dirinya, sombong, dan tidak berani mencemarkan nama baik, tetapi roh dingin dan sombong itu cukup ekstasi, dan tidak bisa tidak jiwa tertinggal. Dia? Apakah dia? Seorang dewi. Seorang lelaki kuat di rumah Tianbo gelisah dan bergumam. Dewi? Tentu saja, tidak diragukan lagi dengan sang dewi. Bahkan Jian Wushuang mengejutkan kecantikan wanita itu dan temperamen yang muncul darinya. Wanita ini hanya ada di langit, dan saya jarang mendengarnya di dunia. Kalimat ini tidak diragukan lagi digunakan untuk menggambarkan wanita di depannya.
Ini terlalu indah, ada banyak pemain kuat di lapangan, banyak dari mereka yang mendapat informasi, seperti lelaki tua berkulit hitam, ia telah hidup selama ratusan tahun, tetapi ia belum pernah melihat seorang wanita dengan kecantikan seperti itu. Dan yang paling penting, wanita ini juga memiliki kekuatan yang menakutkan, yang membuat semua orang di tempat kejadian merasa sangat gemetar. Apakah Anda, Jian Wushuang merasa bahwa waktu dan ruang di sekelilingnya tampak biasa. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak membuat tubuhnya bergerak, dan hatinya ketakutan. Metode ini mengerikan, luar biasa, mungkin lebih dari sekadar domain, Jian Wushuang diam-diam berkata. Pada saat ini, wanita kulit putih yang menarik perhatian semua orang juga akhirnya berhenti, berdiri di sana seperti Dewi 9 hari. Kakak, gadis kotor itu mendatangi perempuan berpakaian putih. Apakah kamu kesal lagi? Gadis berpakaian putih itu memandangnya. Gadis kotor itu memuntahkan lidahnya, dan kemudian menunjuk ke banyak lelaki kuat di provinsi Tianbo dan berkata, salahkan saja mereka, saya hanya mencuri salah satu dari barang-barang mereka, dan saya minta maaf, tetapi mereka tetap melanjutkan. Bunuh aku. Mata wanita kulit putih itu dingin, dan mereka menatap orang-orang di rumah Tianbo. Dari perspektif ini, banyak pria kuat di Tianbo Mansion, termasuk orang tua di tingkat semi-suci, semuanya gemetar. Pria tua berkulit hitam itu bahkan lebih terhubung, Pak, saya dari Tianbo Mansion. Adikmu mencurinya. Ini adalah harta yang telah ditumbuhkan oleh pemilik keluarga saya selama beberapa dekade. Pemilik keluarga saya sangat marah. Kata-kata lelaki berkulit hitam itu belum sepenuhnya diucapkan, tetapi hawa dingin muncul ke permukaan, dan lelaki tua berkulit hitam itu mengikuti dengan ngeri melihat bahwa pembangkit tenaga listrik surgawi di puncak kekurangan yang di sekitarnya tersapu oleh hawa dingin ini bagaimanapun, mereka secara langsung diubah menjadi patung es. Ya, itu adalah pahatan es. Saat berikutnya ada ledakan gelombang pahatan es ini dipecah menjadi pecahan es seperti kaca. Adegan ini menyebabkan lelaki tua berpakaian hitam itu meledakkan kulit kepalanya. Jian Wushuang, Tai San, dan Mo Ying sama-sama tercengang. Tidak pernah menembak, hanya sekilas, lusinan puncak Yangsu yang kuat segera berubah menjadi patung es, dan kemudian hancur. Apa artinya ini? Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Mata wanita putih itu menunduk, tanpa sedikit pun emosi di matanya. Tidak, pria tua berkulit hitam itu menggelengkan kepalanya dengan cepat, ketakutan, ini salahku, dan sekarang aku akan mengaku bersalah kepada keduanya, dan meminta keduanya untuk mengangkat tangan mereka yang mahal untuk menyelamatkan hidupku. Wanita berbaju putih mendengus dingin. Kembalilah dan beritahu pemilik rumah, gadis kecilku mencuri makanannya. Itu salah. Tapi kamu juga mengejarnya sebentar, itu sudah cukup, hentikan saja. Jika dia tidak yakin, biarkan dia datang padaku dan katakan padanya bahwa namaku Leng Rusuang. Dingin seperti es, Jian Wushuang bergerak ke dalam, tetapi diikuti dengan ekspresi kaget. Sedingin es, peringkat pertama dalam daftar Blood Moon. Ada 26 kekuatan suci yang tercatat dalam daftar darah bulan dari dinasti Tang. 26 kekuatan suci itu kuat atau lemah, dan peringkatnya sering berubah. Beberapa tahun yang lalu, sebuah nama muncul di daftar Blood Moon, dan juga langsung mencapai tempat pertama sejak itu. Posisi pertama dalam daftar Blood Moon tidak pernah berubah. Orang ini sedingin es. Dia telah membunuh lebih dari satu kekuatan tanah suci, dan yang paling penting, caranya membunuh kekuatan tanah suci luar biasa. Dia tidak melakukan apa-apa sama sekali, dan hanya sebuah pemikiran akan membuat orang-orang kuat di alam suci berubah secara langsung menjadi debu es, seperti orang-orang kuat di Tianbofu sekarang. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Tidak ada yang tahu sejarahnya. Tidak ada yang tahu bahkan usianya, yang langkah kekuatan spiritualnya telah mencapai. Singkatnya, dia jelas merupakan salah satu orang paling misterius dan mengerikan di seluruh dinasti Tang. Salah satu alasannya adalah bahwa dinasti Tang memiliki keberadaan yang menakutkan dan misterius, yaitu untuk menciptakan dinasti Tang dan mengembangkan dinasti Tang menjadi tuan tanah misterius sebesar ini. Jian Wushuang dengan datar tidak berharap bahwa selebriti cantik dan tercekik ini ternyata adalah pria kuat misterius yang menduduki peringkat pertama dalam Blood Moon List sedingin es, dan gadis kotor itu adalah saudara perempuannya. Mendengar nama sedingin es, Jian Wushuang hanya terkejut. Tetapi pria tua berkulit hitam di rumah Tianbo bergidik dari hati. Pria tua berkulit hitam itu agak malu,
dan tampak kedinginan seperti es, kepalanya gemetar seperti derak. Tidak, tidak, pemilik rumah, saya tahu bahwa harta yang telah Anda kembangkan adalah untuk diambil oleh adik perempuan Anda, dan saya pasti akan merasa sangat tersanjung ya. Leng Rusuang melirik lelaki tua itu dengan warna hitam, kamu bisa pergi. Segera, ruang waktu yang tampaknya benar-benar beku terus mengalir, dan beberapa orang di Jian Wushuang melanjutkan tindakan mereka satu persatu. Pria tua berkulit hitam itu juga merasa lega, dan memberikan hadiah hormat sedingin salju, lalu berbalik dan bergegas pergi, dia sudah ketakutan. Kami juga pergi. Jian Wushuang memerintahkan hukuman, dan kemudian membawa Taisan dan kedua orang itu untuk berbalik dan pergi. Tapi gadis kotor itu tiba-tiba berdiri di depan mereka. Adikku membiarkan orang tua itu pergi. Apa yang kalian cemas untuk dilakukan? Gadis kotor Cao Jian Wushuang tersenyum. Kakak, apakah ketiga orang ini menggertakmu? Haruskah aku membunuh mereka untuk membantumu? Mata Leng Rusuang tanpa emosi sedikit pun, Cao Jian Wushuang, memandangi mereka. Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang Ling Jian Wushuang adalah hati yang tiba-tiba. Dia sangat jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia mati-matian melakukan serangan sihir, dia jelas bukan lawan yang dingin. Hasil akhir, saya takut dia akan menjadi seperti orang kuat di provinsi Tianbo dalam sekejap. Ke dalam es. Tidak, tidak, gadis kotor itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Ketiganya tidak menggertak saya, tetapi mereka banyak membantu saya, terutama dia. Dia hanya menghentikan sekelompok pria sendirian. Gadis kotor itu berkedip ke arah Jian Wushuang, lalu menatap Leng Rusuang dan berkata, saudari, orang ini telah banyak membantu saya. Anda dapat membantu saya berterima kasih padanya. Leng Rusuang menggerakkan hatinya dan melirik Jian Wushuang. Kekurangan yang tercapai, dan seseorang dapat menghentikan semi bijak dan sekelompok puncak kekurangan yang tidak buruk. Kakak laki-laki, gadis kotor itu memandang Jian Wushuang lagi. Apakah kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan? Kakakku sangat baik, tidak peduli apa yang kamu inginkan, saudara perempuanku akan dapat memberimu. Jian Wushuang sedikit mengernyit, menatap ke es di atas, dan bersenandung lembut, maaf, aku tidak butuh apa-apa. Setelah itu, dia melambai ke Taisan dan bayangan. Ayo pergi. Ketiganya segera berbalik dan pergi. Setelah pedang, Wushuang tiga pergi. Kakak, mengapa kamu tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka pergi? Kata gadis yang kotor. Barusan pria itu jelas tidak ingin ada hubungannya dengan kita. Dalam hal ini, apalagi yang saya hentikan dari mereka lakukan? Dingin seperti es berkata, tapi bagaimanapun dia hanya membantuku, Zien Tubao, ini yang selalu diajarkan ayahku kepadaku, kata gadis kotor. Kamu malu menyebutkan ayahmu. Kamu menyelinap ketika ayahmu mundur dan menunggu dia untuk melihat bagaimana dia bisa membersihkan setelah kamu pergi, Leng Rusen berkata dengan suara dingin. Kota besar, rumah besar, ini adalah rumah besar Tianbo Mansion. Seorang pria parubaya dengan alis tebal dan sosok kekar duduk di kursi dan memukul kursi dengan jari kanannya. Pria parubaya ini juga memiliki tanda pisau yang sangat tajam dan tajam di dahinya, dengan napas yang sangat keras menyebar di tubuhnya. Seekor binatang buas hidup. Pria parubaya ini adalah pemilik rumah Tianbo. Berdiri di depan pria biadab saat ini dengan hormat, pria tua berkulit hitam yang takut dengan es sebelumnya. Benda itu, kamu belum bisa mengambilnya kembali. Baru saja membuka mata seperti Tongling, menatap lelaki tua berpakaian hitam itu. Ini adalah ketidakmampuan bawahan. Pria tua berkulit hitam itu berkata dengan sedikit gemetar, gadis muda itu sudah menyusul gadis muda itu, tetapi yang berpikir bahwa gadis muda itu ternyata seorang saudara perempuan yang dingin, dan Leng Rusuang mengambil gambar sendiri, dan bawahannya ada di depannya. Tidak ada ruang untuk perjuangan sama sekali, dan bawahannya akan memberitahu Tuhan-Tuhan Anda bahwa jika Anda tidak yakin, Anda bisa pergi kepadanya. Dingin seperti es, cukup canggung. Bahkan dia memiliki ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap dinginnya itu. Pergi untuk masalah yang sangat dingin. Saya tidak berani meminjamnya. Bajingan, kursi itu terbanting, dan seluruh kursi langsung berubah menjadi bubuk. Aku telah dengan hati-hati membudidayakan anggur roh 3 warna selama beberapa dekade. Awalnya, aku membayar harga yang besar untuk mendapatkan anggur roh 3 warna ini. Belum lagi puluhan tahun budidaya, tetapi hasilnya. Dia sangat marah, dan hatinya penuh keengganan.
Roh anggur 3 warna tidak hanya berharga, tetapi yang paling penting adalah bahwa itu terlalu berarti baginya. Karena roh rotan 3 warna adalah salah satu bahan utama untuk membuat Sengdan patah. Dan menghancurkan Sengdan dapat dikatakan sebagai satu-satunya harapannya untuk menerobos dan menjadi ranah sakral. Selama bertahun-tahun, ia telah mengumpulkan dan memperbaiki bahan-bahan untuk menghancurkan Sengdan. Lagi pula, hanya 7 atau 888 yang telah ia kumpulkan, tetapi sulur roh 3 warna ini benar-benar matang. Namun, saya tidak berharap bahwa anggur roh 3 warna baru saja matang, dan saya tidak tahu metode apa yang digunakan gadis kotor itu untuk mencuri anggur roh 3 warna. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bagaimana Anda bisa rela, tetapi dengan enggan, dia tidak berdaya. Setelah semua, anggur roh 3 warna telah jatuh ke tangan Sister Frost, dan tampaknya saudara perempuannya telah memakannya. Apa yang bisa dia lakukan? Pria tua berkulit hitam itu diam-diam ketakutan, tetapi dia tahu pentingnya anggur roh 3 warna untuk tuan rumah, jadi dia takut dia akan marah padanya. Tiba-tiba, lelaki tua berpakaian hitam itu melihat dan berkata, "Tuan Fu, sebenarnya, bawahan saya memiliki kesempatan untuk mengambil kembali anggur roh 3 warna sejak awal." "Apa maksudmu?" Bruce memandang. "Aku pernah bertemu dengan gadis itu sebelumnya, dan aku akan menangkapnya. Tapi aku bertemu pendekar pedang wali pertama yang tidak mau mengajarkannya. Karena pendekar pedang itulah kita tidak menangkap gadis itu untuk pertama kalinya." Hei, pria tua itu berkata, "Pendekar, kamu berbicara tentang antusiasme yang telah beredar di Tianbo Mansion saya selama ini, dan 2 pendekar pedang yang telah membunuh 2 kekuatan semi suci satu demi satu. Beberapa hal terjadi di rumah Nei Tianbo, jadi saya juga mendengar nama Jian Wushuang." "Itu dia," lelaki tua berpakaian hitam itu mengangguk. "Sudah cukup untuk membalas mereka. Siapapun yang ingin dihentikan oleh pendekar pedang itu. Dia berani menghentikanmu." Barbara meledak dengan amarah. Tidak hanya, pria tua berkulit hitam itu menambahkan kecemburuan, ketika bawahannya bertemu dengannya, dia telah melaporkan nama tuan rumah, tetapi pendekar pedang itu tampaknya tidak menganggapnya serius. Sangat berani. Ada kemarahan tak berujung di matanya yang cantik, bersenandung dalam dingin. "Ini sangat dingin, aku benar-benar tidak berani memprovokasi itu. Tetapi seorang pendekar pedang tidak berani menatapku di sini. Cari kematian." Orang buas itu sudah sangat marah karena dia kehilangan anggur roh 3 warna. Kemarahan tanpa akhir ini tidak dapat menemukan tempat untuk melampiaskan, dan secara alami itu hanya bisa dibuang ke tubuh Jian Wushuang. "Huang Fuming," bisikan brutal menyebar dan menyebar. Segera, tubuh dijarah dan berdiri di depan orang biadab, berbicara dengan hormat, "Tuan Fu. Pergilah ke Wuxinceng segera dan bawa aku kembali kepala pendekar pedang itu," perintah Bruce. "Ya," Huang Fuming mengangguk. "Aku akan pergi denganmu," lelaki tua berpakaian hitam itu melanjutkan. Hah, 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 hah. Sejumlah besar siluet naik dari langit di dalam istana, dipimpin oleh Huang Fuming dan lelaki tua berpakaian hitam itu. "Brother Huang Fu, jika kamu berurusan dengan pendekar pedang itu nanti, kamu harus berhati-hati. Meskipun kekuatan spiritual bocah itu sangat rendah, kekuatannya benar-benar tidak sama. Sebelum aku bergabung dengan 10 atau lebih puncak Yangsu, dia semua adalah pedang." "Ditolak," kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Apa menurutmu aku sia-sia sepertimu?" Huang Fuming melirik lelaki tua berpakaian hitam itu. Pria tua berkulit hitam itu stagnan, dan wajahnya agak jelek, dan dia berkata dengan dingin, "Kalau begitu aku berharap kamu menang." Mulut Huang Fuming sedikit miring, tapi dia tidak peduli. Pendekar, meskipun dia telah memenggal dan membunuh 2 kekuatan semi-sakral gelombang www.metalnovel.com gelombang, tetapi kedua kekuatan semi-suci itu hanya lumrah, dan dia mampu membunuh 2 yang semi-suci karena dia ada cara untuk melemahkan kecepatan lawan, sejauh menyangkut kekuatannya yang sebenarnya. Huang Fuming agak menghina Jian Wushuang. Pada tahun ini, Jian Wushuang telah naik dengan cepat, di Tianbo Mansion, langit ada di langit, banyak orang bahkan berpikir bahwa Jian Wushuang adalah manusia semi-suci terkuat di Tianbo Mansion kecuali Tianbo Mansion, bahkan mengejeknya. "Di Tianbo Mansion, pria semi-suci terkuat di bawah mansion adalah aku. Apa pendekar pedang itu? Hari ini aku akan mengambil kepalanya." Huang Fuming mendengus di dalam hatinya, dan segera datang ke Wuxinceng. Batal di atas. Begitu tiba di sini,
Huang Fuming mengucapkan minuman keras, bergema di seluruh kota yang tak berperasaan itu. Pendekar, keluar dan mati. Keluar dan mati. Keluar dan mati. Keluar dan mati. Suara itu bergemuruh, bergema terus-menerus di langit. Untuk sementara waktu, seluruh kota ketidaksadaran diguncang olehnya, dan sejumlah besar orang kuat yang tidak disengaja naik ke langit. Siapa yang berani datang ke masalah perlindungan pendekar pedang? Masih ada orang yang berani menantang pendekar pedang untuk melindungi hukum, benar-benar sekarat. Yah, orang-orang ini, petik 2. Banyak pria kuat yang tidak memiliki niat mengajar sangat marah. Posisi pendekar pedang dalam pengajaran yang tidak disengaja tidak lagi lebih rendah daripada pemimpin yang tidak disengaja, dan bahkan lebih tinggi, banyak orang kuat dalam pengajaran menyembah pedang yang tak tertandingi. Mati, tentu saja mereka marah. Namun terlepas dari kemarahan mereka segera melihat identitas orang tersebut. Rumah Tianbo, sebenarnya seseorang dari rumah Tianbo. Orang-orang kuat yang tidak mau mengajar terkejut. Saat ini, pemimpin yang tidak disengaja muncul di depan Huang Fuming. Ternyata Tuan Huang Fuming dari Tianbo Mansion. Saya ingin tahu mengapa Yang Mulia datang ke sekolah bawah sadar saya. Suara guru yang tidak disengaja itu sedikit rendah. Pemimpin yang tidak disengaja. Huang Fuming melirik pemimpin yang tidak disengaja itu dan berkata dengan dingin, tanpa kamu, jika kamu tertarik untuk jujur dan tetap di pinggir, jika kamu berani mengambil gambar, kamu tidak perlu mengajar. Huang Fuming. Pemimpin yang tidak disengaja mengubah wajahnya. Tapi Huang Fuming terlalu malas untuk peduli dengan pemimpin yang ceroboh, dan matanya yang dingin terus menunduk. Di halaman di bawah, Jian Wushuang, yang baru saja kembali ke ajaran tidak sadar untuk waktu yang lama, menatap sedikit, kemudian sosoknya juga muncul di kekosongan di atas, dan ketika dia muncul, Jian Wushuang segera melihat Huang Fuming di depannya dan tubuhnya pria tua berkulit hitam di sebelahnya. Tentu saja, dia dari Tianbo. Tidak mengherankan bahwa Jian Wushuang jatuh, dan juga tahu bahwa mereka datang untuk menemukan tujuan mereka sendiri. Jangan berani menemukan masalah yang membeku, jadi kamu marah padaku. Hah? Bahwa energi Tianbo Fu benar-benar tidak hebat, Jian Wushuang menyeringai. Apakah kamu seorang pendekar pedang? Huang Wuming memandang Jian Wushuang. Huang Fuming, Jian Wushuang juga mengenali Huang Fuming ini. Huang Fuming, orang kuat semi suci peringkat 41 pada daftar Blood Moon. Perlu dicatat bahwa 27 teratas dalam daftar Blood Moon adalah yang terkuat di Tanah Suci, dan satu-satunya yang merupakan rumah gelombang langit semi-sakral juga memiliki kekuatan tempur Tanah Suci. Dan kemampuan Huang Fuming untuk menduduki peringkat ke-41 sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia jelas berada di puncak kekuatan semi-suci. Kaisar menggerutu ini jauh lebih kuat dari Raja Wali Darah dan Daun Willow yang kupenggal, kata Jian Wushuang diam-diam. Pendekar, kamu harus bisa memahami tujuan kedatanganku hari ini. Aku telah menyinggung tuan rumahku, dan aku telah diperintahkan untuk mengambil kepalamu, kata Huang Fuming dengan dingin. Ada lebih banyak orang yang ingin mengambil alih kepalaku. Berapa umur pemilik keluargamu? Jian Wushuang memberhentikan sambil tersenyum. Bahkan jika dia adalah penguasa Istana Suci Nanyang, dia tidak takut, dia adalah penguasa rumah Tianbo. Cari kematian, Huang Fu bernyanyi dengan tajam, dan tidak lagi membuat omong kosong. Ketika dia menggerakkan pergelangan tangannya, sebuah kapak raksasa bermata dua muncul di tangannya, tiba-tiba keluar, dan solnya terinjak-injak di kekosongan, dan kemudian riak tak terlihat menyebar. Segera setelah kapak tingginya, ia menebas langsung ke Jian Wushuang. Sombong, seolah-olah kapak yang bisa menghancurkan gunung. Mata tanpa pedang terasa dingin, dan pedang Qian muncul di tangannya. Pedang Qian ini hanyalah senjata yang sangat biasa. Paling banter, tajam dan tajam. Dengan roh kembaran pedang, pedang Qian ini juga semburan kekuatan besar pecah. Gaya pedang kelima tanpa diri. Darah runtuh. Asal-usul dunia tiba-tiba meletus, mengilhami langit dan bumi, seolah-olah seluruh langit dan bumi tertekan ke arah batal di saat ini. Memukul keras. Keduanya bermain melawan satu sama lain tanpa suka. Hah, pedang itu tak tertandingi, diikuti oleh retret langsung, mundur hampir 100 meter sebelum berhenti. Aku hampir mengerahkan gayaku yang meledak-ledak, tapi aku hancur oleh bagian depan. Jian Wushuang terkejut di dalam. Pendekar pedang yang antusias menyebar di Tianbo Mansion tidak seperti ini. Tapi Huang Fuming tersenyum dingin. Aku sangat meremehkanmu,
maka kamu mencoba gaya keenamku lagi, kata Jian Wushuang dengan acuh tak acuh. Gaya keenam, kamu akan hancur juga. Mata Huang Fu menyala, dan kapak raksasa bermata dua di tangannya terangkat di atas kepalanya lagi. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, napas yang menakutkan dan menakutkan keluar darinya. Keluar, kapak besar itu dipotong. Tanpa pedangku, gaya keenam. Sword Warrior tampak dingin dan suram. Hah, kali ini, bagaimanapun, baik Jian Wushuang dan Huang Fuming meledak pada saat yang sama. Kedua laki-laki itu meluncur mundur ribuan meter pada waktu yang sama, dan Huang Fuming bahkan mundur ke tepi kota Wuxin. Dalam tabrakan ini, keduanya ternyata cocok secara merata. Ya, layak menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di tempat ke-41 dalam daftar bulan darah. Dalam gaya ke-6 saja, aku benar-benar tidak dapat membantu Anda. Dalam hal ini, Anda dapat mengambil gaya ke-7 saya. Jian Wushuang dengan santai tertawa, tetapi pedang Qian di tangannya sudah terangkat. Dan yang ke-7, wajah Huang Fuming berubah. Harus dicatat bahwa sekarang kapak itu, dia telah melakukan yang terbaik untuk melakukan trik terkuat, dan itu sama saja dengan gaya pedang dari gaya ke-6 Jian Wushuang. Sekarang ada gaya ke-7 dari Jian Wushuang. Mati, suara Jian Wushuang bergema dingin di dunia ini, dan pedang panjang biru yang terangkat tinggi di tangannya tidak menunjukkan belas kasihan. Tiba-tiba seluruh dunia menjadi gelap. Dalam kegelapan ini, hanya ada satu cahaya pedang yang menyilaukan, menggantikan semua cahaya di langit dan bumi. Melihat perubahan dramatis dalam penampilan wajah Kaisar Jiang Wang, Lian Changhuang sekali lagi melemparkan kapak terkuat. Kapak raksasa meledak dengan marah dan bertabrakan dengan cahaya pedang secara langsung, tetapi hasilnya hanya sesaat. Kapak raksasa itu terlempar dan terbang menjauh, dan cahaya pedang tetap tak terkendali. Gelombang www.metalnovel.com gelombang tanpa henti diretas dari Huang Fuming. Mata Huang Fuming melebar, tetapi tubuhnya terbelah dua saat ini. Terkejut, lamban, seluruh kota yang tak berperasaan berada dalam keheningan yang mati. Mata yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi pada tubuh Jian Wushuang, tetapi Jian Wushuang perlahan-lahan menarik pedang Qian di tangannya dari sarung. Melihat tubuh Huang Fuming jatuh tidak mampu jatuh, tetapi menggelengkan kepalanya. Peringkat Blood Moon berada di peringkat 41, dan kekuatannya sangat bagus. Tidak mudah bagiku untuk mengalahkannya setahun yang lalu. Tapi sekarang, dia bahkan tidak memenuhi syarat bagiku untuk melakukan gaya ke-8. Suara Jian Wushuang tidak disembunyikan ketika mendengar ini, semua orang di sekitarnya tersedak. Ke-8, dia masih memiliki gaya ke-8. Dia, bukankah dia sudah mencoba yang terbaik? Tersedak, luar biasa. Anda perlu tahu bahwa Huang Fuming, yang berada di peringkat ke-41 di Blood Moon Ranking, dipenggal oleh Jian Wushuang. Dia jelas yang terbaik di antara orang kuat semi suci, tetapi Jian Wushuang tidak perlu keluar semua untuk membunuhnya. Dia, apa kekuatan ini? Saya khawatir tidak jauh dari tempat kudus yang sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya, dalam pelatihan 1 tahun, kekuatan Jian Wushuang jauh lebih kuat daripada setahun yang lalu. Dia bisa membunuh setengah suci 1 tahun yang lalu, dan hari ini, 1 tahun kemudian, kekuatannya alami. Lebih menakutkan lagi, hanya saja dia jarang benar-benar membuat tembakan tahun ini. Tian Bofu, saya awalnya ingin terus melakukan itu untuk sementara waktu, tetapi sekarang Tian Bofu telah datang ke pintu, biarlah itu sedikit lebih awal. Jian Wushuang berpikir dalam hatinya, tetapi matanya menatap tajam. Tampak sia-sia pada pria tua berpakaian hitam itu. Kamu dengarkan, kembalilah dan beritahu Tuan Bo hari itu, dan katakan 3 hari kemudian, tepat di luar kota Wuxin, pendekar pedangku, bertarunglah dengannya sampai mati. Semua orang di seluruh kota yang tak berperasaan itu membeku. 3 hari kemudian, dengan pemilik rumah Tian Bo mati dan mati di luar kota tanpa hati. Tantang pemiliknya, pendekar pedang melindungi hukum, kita harus menantang pemilik Tian Bo Mansion. Oh. Tiba-tiba ledakan tanah longsor dan keceriaan seperti tsunami meletus di kota Wuxin. Pemilik Tian Bo Mansion, tempat ke-21 dalam daftar bulan darah, identik dengan kekuatan tirani. Bahkan jika itu dibangun hanya di tingkat semi-suci, itu pasti memiliki kekuatan tempur negara suci yang kuat. Untuk pemain top seperti itu, kebanyakan orang tidak memiliki kualifikasi untuk tantangan sama sekali. Tetapi Jian Wushuang, mungkin dia tidak memenuhi syarat sebelumnya, tetapi hanya setelah dia dengan mudah membunuh Huang Fuming,
tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatannya. Ketika orang tua berkulit hitam itu mendengar kata-kata Jian Wushuang, murid-muridnya tersentak tajam, aku akan menyampaikan. Setelah itu, pria tua berkulit hitam dan pria kuat di Tianbo Mansion langsung pergi. Di kota yang tak berperasaan, itu sudah menjadi sensasi. Dalam kehampaan tidak jauh dari Wuxincheng, dua sosok berdiri di sana, sedingin es dan gadis kotor itu. 3 hari kemudian, aku ingin menantang pemilik Tianbo Mansion. Bukankah keberaniannya kuat? Sedingin es, tanpa sedikit pun emosi di matanya. Kakak, 3 hari kemudian dia akan bertarung melawan tubuh utama hari itu. Jika itu tidak cukup, kamu bisa datang untuk menyelamatkanmu, kata gadis kotor itu. Dia bunuh diri, apa yang dia lakukan untuk menyelamatkannya? Leng Rusuang berkata rendah. Kakak, gadis yang kotor itu langsung menjadi tidak puas. Tidak butuh waktu lama bagi Wuxincheng untuk akhirnya tenang, tetapi banyak pria kuat yang tidak ingin mengajar sangat berapi-api. Dan segera, Jian Wushuang dengan mudah membunuh Huang Fuming dan menantang pemilik Tianbo Mansion. 3 hari kemudian, berita kematiannya di luar kota Wuxin diteruskan ke seluruh penjuru Tianbo Mansion. Untuk sementara waktu, seluruh Tianbo Mansion adalah sensasi. Di rumah besar Tianbo Mansion, pria parubaya yang kekar itu, seperti binatang buas, membawa tangannya, dan ada sedikit kejutan di matanya. Pendekar pedang itu bisa membunuh Huang Fuming, tetapi dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Pemilik Tianbo Mansion juga sedikit terkejut. Dia tahu bahwa dia sebelumnya telah memerintahkan Huang Fuming untuk membunuh Jian Wushuang, tetapi ternyata seperti ini. Dialah yang mengatakan bahwa dia masih memiliki tipe ke-8 yang tidak dimainkan, tetapi jika itu benar, maka saya tidak tahu. Pria tua berkulit hitam itu dengan hormat. Menarik. Sudut mulut Tianbo House sedikit miring, menampakkan senyum menyeramkan. Aku tidak menyangka ada lelaki sekuat itu dalam keheningan di Tianbo House, tak heran ia berani menyinggung perasaan. Saya di Tambo, apakah kamu akan mati bersamaku dalam 3 hari? Bagus, tidak ada yang menantangku sejak lama. Kata itu keluar. 3 hari kemudian, di luar kota tanpa pikiran, aku secara pribadi akan melepas kepala pendekar pedang itu dan menggantungnya di depan rumah Tianboku. Ya, seperti yang diperintahkan, pria liar itu, pria tua berpakaian hitam itu segera pergi untuk mengabar. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh Tianbo Mansion untuk mengetahui bahwa pemilik Tianbo Mansion sedang berperang. Haruskah aku melepas kepala pendekar pedang dan menggantungnya di depan kuil istana surgawi? Begitu mendominasi, tuan rumah Tianbo, sepertinya benar-benar marah. Pemilik Tianbo Mansion dan pendekar pedang, pertempuran ini benar-benar menarik. Berita itu menyebar, rumah Tianbo adalah sensasi, dan orang-orang kuat yang tak terhitung penuh dengan keingintahuan dan kerinduan untuk pertempuran ini. Ketika bahkan sejumlah besar orang kuat bergegas ke kota Wuxin, mereka ingin menonton pendekar pedang dalam salah satu dari 3 hari kemudian bertarung. Dalam 3 hari ini, ada antusiasme yang berapi-api dalam mengajar. Di dalam aula parlemen, pendekar, kamu ingin menantang, tetapi pemilik Tianbo Mansion, yang memiliki kekuatan alam suci, apakah kamu yakin? Pendekar pedang melindungi hukum. Pemimpin yang tidak disengaja, Bei Mu, Leng Yang dan yang lainnya semua memandang Jian Wushuang. Ketika mereka tahu bahwa Jian Wushuang akan menantang pemilik Tianbo Mansion, meskipun mereka semua bersemangat dan melihat ke depan, mereka lebih khawatir. Lagi pula, pemilik rumah Tianbo sudah terkenal sejak lama. Pada awal beberapa tahun yang lalu, tuan rumah Tianbo menjadi terkenal pada dinasti Tang, dan Jian Wushuang masih terlalu muda, dan kekuatan rohaninya terlalu rendah jika beberapa tahun kemudian, mereka percaya Jian Wushuang bisa dikalahkan. Tuan rumah Tianbo, tapi sekarang, yakinlah, karena aku berani menantang, aku memiliki banyak kepercayaan diri. Jian Wushuang tersenyum. Dia tidak menghibur dirinya sendiri, tetapi dia yakin. Tahun ini, ia telah meningkat pesat, bahkan jika pemilik Tianbo Mansion tidak menemukannya, ia akan mengambil inisiatif untuk menantang pemilik Tianbo Mansion, tetapi sekarang ia hanya sedikit memajukan tantangan ini. Hanya sebentar, dan kali ini, signifikansinya tidak terlalu besar. Waktu berlalu, dan 3 hari berlalu dengan cepat. Malam sebelum pertempuran yang menentukan, di halaman besar tempat Jian Wushuang tinggal, dia duduk sendirian di tengah halaman, menyapu liar seperti daerah pedang di sekitarnya, menutupi seluruh halaman. Pedang penuh dengan gelombang dan menakutkan. Tapi mata Jian Wushuang tiba-tiba terbuka,
mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan untuk kehampaan yang gelap, senyum muncul di sudut mulutnya. Kemarilah. Jian Wushuang tersenyum. Oh. Seorang tokoh tiba-tiba muncul di depan Jian Wushuang. Jubah berwarna darah dengan topeng iblis berwarna darah di wajahnya gelombang www.metalnovel.com gelombang dengan pedang tajam di punggungnya, yang merupakan klon pembunuh pedang selatan. Selama tahun ini, dewa sejatinya tetap berada dalam ajaran bawah sadar untuk merenungkan asal-usul dunia, sementara si pembunuh selatan dengan sewenang-wenang menantang kekuatan semua pihak di seluruh dinasti Tang. 1 tahun kemudian, pembunuhannya, selatan, juga terkenal di dinasti Tang. Nan, tempat ke-36 dalam daftar Blood Moon, kekuatan spiritual diduga semi-sakral, dan mengerti asal mula pembunuhan. Ia bertempur dengan 10 orang kuat semi-suci. 9 dari mereka meninggal dan hanya 1 yang selamat. Hidup ini sangat kuat. Ini adalah pengantar cloning pembunuhan Nan dalam daftar Blood Moon. Alasan untuk mengatakan bahwa kekuatan spiritual dari avatar pembunuhan diduga semi-sakral adalah karena avatar membunuh hanya hubungan yang terpisah. Dapat dilihat bahwa kekuatan spiritualnya yang sebenarnya telah diperbaiki, tetapi berdasarkan kekuatannya yang terungkap, dia merasa seperti setengah suci. Tetapi pada kenyataannya, kekuatan spiritual avatar pembunuhnya didasarkan pada dewa, dan hanya memiliki tingkat kekurangan yang, untuk memiliki pertempuran yang menentukan dengan Bobo Lord hari itu, keilahianku saja tidak cukup, jadi aku hanya bisa memanggilmu kembali. Jian Wushuang tersenyum. Avatar pembunuh, selatan, sedikit mengangguk, mengikuti segera dan berjalan menuju dewa Jian Wushuang. Hanya sesaat kemudian, avatar pembunuh itu sepenuhnya terintegrasi dengan dewa. 3 pedang pembunuh juga kembali ke tangan Jian Wushuang. 3 pedang pembunuh. Jian Wushuang memandangi pedang pembunuh di tangannya, yang merupakan peningkatan tajam dalam membunuh pedang daripada 1 tahun yang lalu. Jari kanannya membelai tubuh pedang, dan 3 pedang pembunuh juga bergetar sedikit, sepertinya beresonansi. Tersenyum, itu semua tergantung besok. Malam itu, Jian Wushuang tinggal di halaman dan duduk sendirian sepanjang malam. Di pagi hari berikutnya, langit cerah, ketika matahari di kejauhan menyinari cahaya kemerahan pertama ke halaman ini, Jian Wushuang, yang telah duduk di tanah, membuka matanya. Tidak ada niat untuk mengajarkan kehampaan di atas, dan banyak orang kuat yang tidak memiliki niat untuk mengajar telah lama menunggu di sini dengan tenang. Ketika Jian Wushuang muncul di kehampaan, mata panas yang tak terhitung jumlahnya segera menatapnya. Di mata orang-orang kuat yang tidak termotivasi ini, Jian Wushuang hampir menjadi mitos. Dan jika hari ini dia dapat mengalahkan atau membunuh pemilik hari itu, maka mitosnya dapat terus ditulis. Pendekar, instruktur yang tidak sengaja menatapnya. Sudah hampir waktunya, ayo pergi. Jian Wushuang ringan dan ringan. Di luar kota tak berperasaan, ada hutan belantara. Daerah ini terlalu sunyi, tidak ada rumput liar, dan hanya ada bebatuan di tanah. Biasanya beberapa orang datang ke sini. Tapi hari ini penuh sesak. Lihat, pemuda itu dengan pedang adalah Tuan Pendekar Pedang. Dia seorang pendekar pedang, sangat muda. Sepertinya ini, paling hanya berumur 20 tahun. Pada usia ini, kamu bisa menantang pemilik Tianbo Mansion. 2 pria yang tampak muda berdiri di kerumunan dan berbicara, salah satunya kurus dan pendek. Manusia terlihat aneh. Yah, status pemilik Tianbo Mansion bukanlah sesuatu yang bisa ditantang siapapun. Bahkan beberapa dari 100 peringkat bulan darah teratas, jika mereka ingin menantang pemilik Tianbo Mansion, mereka mungkin mengabaikannya. Kata pemuda dengan rambut ungu. Tapi pendekar pedang dewasa, meskipun muda, benar-benar kuat dan tidak berbicara. Huang Fuming, yang berada di peringkat ke-41 dalam daftar bulan darah, tahu. Dia mati di tangan pendekar pedang dewasa, dan pendekar pedang dewasa tidak pernah menggunakan semua kekuatannya. Dia mudah dipenggal, belum lagi bertemu dengan tuan rumah Tianbo. Jika suatu hari aku bisa mengejar Tuan Swordsman, bahkan jika aku mati, aku akan puas. Pemuda Ziva menghela nafas. Ada banyak orang di tanah hutan belantara, tetapi hanya ada 1 orang di udara Jian Wushuang. Tak satu pun dari Yin dan yang tontonan menyaksikan perang terbang ke udara, dan mereka semua menyaksikan di tanah, yang juga menyatakan rasa hormat mereka terhadap Jian Wushuang dan pemilik rumah Tianbo. Ada begitu banyak orang. Jian Wushuang mengabaikan lautan orang di bawah. Sekilas, setidaknya ada puluhan ribu orang, dan semuanya tidak rendah kekuatannya. Saat itu, boom,
Sebuah ledakan suara yang keras tiba-tiba terdengar, dan semua orang melihat dengan segera, dan melihat nyala api besar menghambur langsung seperti meteorit, dan segera muncul di luar pedang yang tak tertandingi 100 kaki. Api menghilang, mengungkapkan tubuh kekar dengan atmosfer yang kejam. Sosok itu tinggi dan kekar, dan ada tanda pisau yang sangat tajam di wajahnya. Tubuhnya menjulang seperti binatang buas, jadi dia berdiri diam di kehampaan, matanya yang seperti pedang memandang pedang. Datang ke sini sepagi ini, ingin mati. Tianbo Manchu tertawa. Siapapun yang hidup dan mati tidak dapat dihitung hanya dari mulutmu. Pedang tidak memiliki ketidakpedulian di kedua sisi. Kau benar, ayo kita bicara dengan kekuatan. Penguasa suara Tianbo tegas dan tangan kanannya terkepal erat, dan kekuatan besar terkondensasi di tangannya, dan pada saat yang sama, sebuah kepalan memenuhi tangannya. Api menjulang, melepaskan kuda itu hanya itu. Jian Wushuang memegang pedang tiga pembunuh, suaranya acuh tak acuh. Keduanya berdiri di ketinggian tinggi dan, di bawah tatapan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, hanya berbicara dengan santai. Sejumlah besar orang kuat yang menyaksikan pertempuran di bawah menahan napas pada saat ini, dan semua orang menonton pertempuran dengan seksama. Menurut catatan mereka, nafas kedua sosok yang menjulang di atas kekosongan itu keduanya sangat tinggi, dan nafas mereka berdua dengan cepat naik ke tingkat yang sangat tinggi. Aroma yang berasal dari keduanya pada saat ini saja membuat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya kagum dengan permainan. Sia-sia, sebuah flash tajam melintas di kepala Po House hari itu dan memimpin. Hah, kaki Tianbofu menendang kekosongan, seperti hantu, bergegas keluar seperti binatang buas kuno. Jarak 100 kaki melintas dalam sekejap, dan kemudian dia melihat tinju yang dikepal di tangan kanan Tianbofu tiba-tiba mulai berlaku boom terbungkus oleh nyala api yang tak berujung. Tinju ini segera meledak dan segera membesar dalam kehampaan. Tiba-tiba tinju api yang sebesar rumah meledak ke arah pedang. Ini seperti dampak meteorit. Tangan tanpa pedang dari tiga pedang pembunuh juga meledak menjadi kekuatan besar, yang langsung dipotong, dan para pemain benar-benar gaya ketujuh tanpa taktik pedangku. Sebelumnya, dia dengan mudah membunuh Huang Fuming dengan pedang ini, tetapi sekarang dia berperang dengan Tuan Tianbo Mansion, hanya saja dia bertarung dan tabrakan pertama, Jian Wushuang telah melakukan gaya ini. Cahaya pedang yang menyilaukan menyebabkan langit dan bumi terbelah di atas kepalan api besar, dan segera membagi kepalan api itu menjadi dua. Setelah kepalan api itu terbelah, setengahnya meledak dan hancur berkeping-keping, dan separuhnya lagi itu dibombardir menuju tanah di bawah. Tanah bergetar, dan saat berikutnya muncul lubang besar dengan jangkauan lebih dari 100 meter dan kedalaman 10 meter. Orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran dari bawah hanya mundur jauh dari medan perang, sehingga tidak ada orang yang tidak bersalah akan terpengaruh. Setelah pedang membelah tinju api gelombang www.metalnovel.com, gelombang pedang yang kecepatannya tak tertandingi meledak, dan bergegas ke depan secara langsung, semua secepat kilat, gambar pedang perkasa dari pedang perkasa terbang melewati. Sewaktu penuh dengan bayangan pedang. Aliran pedang yang tak berujung mengandung kekuatan yang kuat. Namun, pemilik rumah Tianbo membuat dengungan dingin, dan tubuhnya terbakar, dan segera muncul lapisan baju besi di permukaan tubuh. Armor api ini sangat defensif. Pedang-pedang Wushuangyi terbelah pada baju besi ini. Suara itu seperti suara logam. Bahkan jika itu adalah pedang tiga pembunuh, tampaknya sulit untuk menghancurkan armor tanpa menggunakan pedang. Pada saat yang sama, pada saat itu, pemilik Bofu berubah menjadi binatang buas yang tak tertandingi. Dia menggeram dan membanting ke arah pedang yang tak tertandingi. Tinju, siku, bahu, lutut, dan bagian tubuhnya yang lain menjadi senjatanya, dan dia sangat sombong, bertarung langsung dengan Jian Wushuang. Ini asal-usul semua binatang buas lagi. Jian Wushuang mengerutkan kening. Aku yakin dia bukan lawannya. Dia pernah bermain melawan orang-orang kuat yang memahami asal-usul binatang buas, dan tahu betapa mengerikannya orang-orang kuat ini dalam hal pembunuhan jarak dekat, yaitu binatang humanoid dan senjata humanoid. Segera, mata Jian Wu menyala. Tanpa pedangku, gaya ke-8. Boom! Untuk semburan ledakan suara, kekosongan itu tampaknya benar-benar meledak. Lubang Jiangwang yang mempesona menembus kekosongan itu, membentuk pusaran besar, yang berisi kekuatan pencekikan yang luar biasa dan menyapu langsung menuju ketua rumah Tianbo. Retak di langit, pemilik rumah Tianbo berteriak keras, dan tangan kanannya menjadi kepalan lagi. Pukulan ini sepertinya bisa meledakkan dunia. Hah,
Dengan suara keras, Jian Wushuang, yang telah membunuh puluhan ronde di dekatnya, dan pemilik rumah Tianbo meledak. Titik.